sekarang pengen ngebahas tentang The Last Supper atau perjamuan terakhir. Aku tuh selalu seneng sama film yang mengangkat sesuatu dari Alkitab. Gini, aku nggak akan ngebahas film ini deh, tapi ada satu pelajaran yang aku dapat dari si Yesus itu sendiri. Di film ini memang Yesus istilahnya walaupun dia Tuhan gitu ya, tapi dia juga pernah lemah loh, seperti di salah satu ayat yang bilang bahwa Tuhan sebenarnya ini berat gitu, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Kalau boleh cawan ini enyah daripadaku atau menjauh daripadaku, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Nah itu waktu kisah penyalipan tersebut gitu ya, si Yesus itu atau Tuhan Yesus itu punya ketakutan sebenarnya, punya satu hal yang istilahnya gimana sih, selama ini dia tuh Tuhan loh, dia tuh sebenarnya bisa aja loh istilahnya menghindar dari hukuman mati tersebut. Tapi bagaimana ketika kita ngomongin soal pelayanan si Tuhan Yesus ini, dia tuh benar-benar finish dari awal sampai dengan akhir gitu ya. Ketika dia harus hadapi pengkhianatan dari Yudas Iskariot, hadapi penyangkalan dari Petrus gitu ya, dari maaf aku agak sedikit mikir karena ini pakai bahasa Inggris gitu ya, dari Petrus gitu. Dia tuh sebenarnya dalam posisi yang takut, tapi dia menuntaskan pelayanannya dari awal sampai dengan akhir, walaupun di akhirnya dia harus istilahnya pada saat itu dia berpikir bahwa itu akhir lah ya, tapi kan dia masih punya pengangkatan dan segala macam gitu ya. Walaupun dalam salah satu prosesnya lah dia harus disalib gitu ya, dia harus punya satu penderitaan yang istilahnya tidak berujung. Kan sakit banget disalib itu kan, dihukum mati itu kan sakit kali gitu, tapi dia tetap menjalani hal itu. Kenapa? Dia tuh pengen banget melayani kita, menebus dosa kita dengan cara melakukan penyalibannya itu. Walaupun jujur gitu ya, dia disalib dengan keadaan yang tidak bersalah apapun. Dia disalib dengan keadaan yang istilahnya nggak melakukan kejahatan apapun gitu. Dia disalib hanya karena fitnah, hanya karena suatu hal yang membuat dia harus menjalani penyaliban itu, yaitu adalah janji dari Allah untuk menembus dosa kita gitu. Dia tuh menjalani pelayanannya dari awal sampai akhir. Nah itu yang inspirasi aku dari Tuhan Yesus ini, bahwa aku ngerasa sekarang ini ya, aku nonton ini sebenarnya agak sedikit mikir artinya, jadi nggak ya nonton ini ya, jadi nggak ya nonton ini ya, jadi nggak ya nonton ini ya. Aku ngerasa bahwa ini kesakian dikit ya, aku nggak bisa apa-apa guys. Aku tuh nggak bisa pelayanan yang istilahnya di mimbar bla 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 bla. Aku cuma bisa berbuat baik dengan hal-hal sederhana, menganggap semua sesama jemaat itu sebagai teman, dan mendengarkan istilahnya kalau mereka mau cerita, mereka mau main, ayo aku dengarkan. Sampai aku bilang bahwa aku tuh pantas nggak ya melayani
aku tuh ngerasa bahwa dengan kondisi seperti ini tuh keterbatasan banget gitu. Kalau kalian tahu aku disabilitas gitu ya, itu membatasi banget gitu dengan hal-hal yang aku suka, dengan setiap pelayananku sebenarnya membatasi banget. Tapi gini, Tuhan Yesus di film ini bilang ke Peter pada saat kebangkitannya, kamu bukan lagi akan menjadi penjala ikan, tapi malah penjala manusia. Menjala manusia dan menjadikan segala bangsa muridnya. Itu bukan, istilahnya bukan hal yang pelayanan yang harus pinter ini dan itu. Tapi dengan apapun yang kita lakukan sebenarnya kita bisa menjadi berkat, guys. Aku nih dalam keadaan yang sedikit lemah loh. Aku ngerasa bahwa aku di underestimate. Bukan dalam pelayanan gereja ya, tapi dalam hal-hal sekalipun. Misalnya gini, aku pernah rajin banget latihan. Maksudnya lu rajin lah. Maksudnya ada keinginan untuk terapi lah. Tapi respon orang orang-orang yang terdekat. Yang bikin aku kecewa adalah respon orang-orang yang terdekat, yang dimana udah tahu aku dari kecil gitu ya. Tapi kok malah malah aku istilahnya latihan nggak dikasih lah, istilah gitu. Mereka sudah tahu aku dari kecil. Lebih tepatnya si orang ini sudah tahu aku dari kecil. Artinya aku butuh satu tempat yang istilahnya memadai lah buat aku latihan. Tapi si orang ini tuh kayak nggak mempersilahkan gitu sebenarnya. Sampai aku bilang sama adekku baru kemarin, makanya aku sempat mikir sebenarnya aku mau nonton gak sih film ini, karena aku ngerasa imanku lagi goyah. Baru kemarin aku nih nggak bisa apa-apa selain berbuat baik, aku nggak bisa apa-apa. Tapi di film ini, aku bilang sama adikku gitu ya, tapi di film ini Tuhan Yesus bilang atau menginspirasi aku bahwa hal-hal yang sederhana sekalipun, kayak aku nih istilahnya nge-YouTube kayak gini, walaupun istilahnya ngebahas film gitu ya, tapi dengan hal-hal aku ngikutin film rohani kayak gini gitu ya. Dan ada setiap film aku yakin punya pelajarannya masing-masing. Aku bisa membagikan gospel itu, membagikan Injil itu, membagikan apa yang aku dapat dari kata-kata pendeta misalnya gitu ya, dari melalui video yang aku buat. Aku tuh disabilitas, aku ngerasa nggak bisa apa-apa guys, tapi melalui hal-hal sederhana kayak berbuat baik gitu ya, istilahnya kayak di film Snow White kemarin aja gitu, aku ngerasa bahwa setiap aku berbuat baik aku ngerasa nggak enak gitu ya, takut ganggu bla 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 bla. Walaupun aku nggak pernah ngerasa ngeganggu orang, tapi aku ngerasa aku ganggu nggak ya itu selalu. Walaupun aku supel, walaupun aku mencoba untuk berani aja dulu, tapi aku selalu ada ngerasa aku ngeganggu orang nggak ya gitu. Tapi gini guys, urusan aku ngeganggu orang atau enggak urusan nanti. Yang penting aku berpikir bahwa, nggak tahu benar atau enggak ya, aku tuh udah berbuat baik
sama orang-orang yang aku temui. Aku tuh senang banget ketemu orang baru karena aku bisa belajar karakter yang baru. Aku bisa ngobrol sama orang-orang yang mungkin sebelumnya nggak aku kenal gitu ya. Ini text time guys. Yang aku omongin ini perlu waktu lah. Tapi aku ngerasa dari dulu aku tuh seneng banget menghibur orang. Makanya aku nge-YouTube gitu kan. Jadi hopefully, mudah-mudahan dengan begini, dengan video-videoku ini, kalian bisa terhibur walaupun videonya ngacak sekali ya. Bukan video yang bagus atau apapun, tapi mudah-mudahan kalian bisa terhibur. Karena memang aku senang banget menghibur orang, membuat orang bahagia. Mungkin itu adalah tujuan Tuhan untuk hidup aku, walaupun aku dilahirkan dengan kondisi yang tidak prima. Kelemahan yang ditunjukkan dari ayat, istilahnya waktu Tuhan Yesus ada ketakutan ingin disalib sampai dibilang kalau boleh cawannya berlalu daripada aku, menunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan Yesus tuh tahu apa yang kita rasakan. Dia pun pernah merasakan apa yang kita rasakan. Tapi ketika ngomongin pelayanan, dia tuh total. Dia tuh nggak pernah kayak ngerasa aku ingin kabur. Walaupun kalau kabur bisa-bisa aja guys. Bisa-bisa aja di Tuhan. Kalau mau kabur dari eksekusi matinya, penyalipannya, dia bisa aja. Tapi dia nggak mau karena dia mau apa? Menuntaskan pelayanannya dan menebus dosa kita sampai dia keangkat ke surga dan dia akan comeback pada saat second coming yang kita nggak tahu kapan. Jadi yang aku bisa ambil dari sini adalah Tuhan tuh selalu punya tujuan untuk orang-orang yang dia kenal, yang menjadi seorang anaknya, tapi Tuhan tuh kayak mau kita mengandalkan dia dalam setiap apapun yang kita lakukan. Melayani bukan tentang harus jago musik atau harus ngapa-ngapain di mimbar. Melayani adalah satu hal yang bisa dibilang bisa dilakukan dengan hal yang sepele. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys.